Halo, perkenalkan nama saya Iwan Galur Setiawan dengan NIM 2508561018. Nah, pada video kali ini kelompok kami itu akan menjelaskan final project yang kami buat, yaitu dengan judul game turn based sederhana menggunakan prestasi. Nah, arti turn based itu game menyerang secara giliran. Nah, program ini itu berjalan melalui terminal dan memiliki beberapa fitur utama, yakni yang pertama itu menambah karakter, yang kedua menampilkan karakter, yang ketiga itu mencari karakter berdasarkan ID, yang keempat itu memindahkan giliran, yang kelima menyerang target, yang keenam itu menampilkan dewa serangan, yang ketujuh melakukan unduh aksi terakhir, yang ke-8 menghapus karakter, yang ke-9 itu keluar dari program. Nah, dalam program ini itu kami menggunakan beberapa konsep struktur data dan pemrograman prestasi, yakni struct, pointer, doubling list, stack, validasi input, serta alokasi memori menggunakan malloc dan free. Nah, pada bagian saya itu akan menjelaskan bagian awal program, struktur data karakter, input, pencarian, penamaan karakter, penampilan karakter, dan searching karakter. Nah, langsung saja masuk ke codingannya. Nah, di sini awal-awal menginput library yang digunakan menggunakan stdio dan stdlib, kemudian mendeklarasi konstanta program, ini define max, nama itu 30, stack 100, kemudian membuat struct dengan atribut ID, nama, HP, serangan, pertahanan, kemudian pointer sebelum dan pointer sesudah, kemudian membuat pointer global yang ini dengan pointer kepala, ekor, dan giliran, kemudian di set 0 karena belum ada karakter yang ditambahkan. Kemudian di sini ada in atas dengan min 1. Nah, artinya nilai awalnya itu min 1, artinya stack itu masih kosong. Kemudian di sini ada array. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan riwayat aksi serangan. Kemudian di sini ada fungsi cek spasi. Nah, yang dimana digunakan untuk mengecek apakah nama karakter itu mengandung spasi atau tidak. Nah, jika dia mengandung spasi, dan dia tidak boleh nama tersebut mengandung spasi. Kemudian di sini ada in cek angka. Nah, fungsi cek angka ini digunakan untuk mengecek apakah input yang dimasukkan pengguna itu berupa angka. Nah, kemudian program itu akan menelusuri setiap karakter dalam itu. Kemudian di sini ada fungsi ubah ke angka. Nah, fungsi ubah ke angka ini digunakan untuk mengubah input berbentuk string menjadi angka yang integer. Nah, variabel in angka ini digunakan untuk menyimpan hasil konversi. Nah, dia akan mereturn angka. Nah, di sini ada fungsi input angka. Nah, digunakan untuk meminta input dari pengguna. Nah, jika dia tidak berupa angka, maka dia akan else, yakni inputnya itu harus berupa angka, maka dia harus angka. Kemudian di sini ada fungsi cari karakter menggunakan pointer bantu di sini. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk mencari karakter berdasarkan ID. Nah, di sini mengembalikan pointer ke struct karakter. Nah, jika ID ditemukan, fungsi ini mengembalikan alamat karakter tersebut. Nah, jika belum ditemukan, pointer bantu itu berpindah ke berikutnya menggunakan nih bantu sama dengan bantu sesudah. Kemudian di sini ada fungsi tambah karakter. Di sini menggunakan track pointer karakter baru. Nah, di sini membuat alokasi memorinya. Kemudian di sini ada kondisi karakter sama dengan karakter baru sama dengan 0. Nah, berarti artinya dia memori itu gagal dialokasikan. Nah, di sini ada input angka bermasukkan ID. Kemudian di sini mencari apakah karakter baru ke ID itu tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 berarti ID itu sudah digunakan, karakter tidak ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada masukkan nama. Kemudian nah, di sini mengecek spasi menggunakan fungsi spasi yang tadi sudah dibuatkan fungsinya bahwa nama tersebut tidak boleh mengandung spasi. Kemudian di sini menginputkan HP, masukkan serangan, pertahanan. Oke. Kemudian baru mengatur karakter baru ke sebelum itu sama dengan 0, karakter sudah sama dengan 0. Nah, jika linked list itu masih kosong, maka di sini ada jika ini masih kosong. Nah, jika sudah berisi data, maka karakter baru itu akan ditambahkan ke akhir linked list. Nah, kemudian masuk ke void menampilkan karakter. Nah, fungsi ini digunakan untuk menampilkan karakter menggunakan pointer bantu di sini. Nah, if di sini ada kondisi bantu sama dengan 0, berarti itu datanya masih kosong, berarti belum ada data. Kemudian kalau bantu tidak sama dengan 0, berarti dia misalnya menginputkan di sini berdasarkan ID. Dia menginputkan misalnya ID-nya itu ada, nah dia akan menampilkan atribut-atribut yang dari ID, nama, HP, serangan, dan pertahanan. Kemudian, nah jika dia yang sedang ditampilkan itu adalah karakter yang diperhatikan, program akan memberi tanda giliran saat ini. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada menu cari karakter.
Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari karakter berdasarkan ID. Di sini akan mencari ID, menampilkan pointer hasil. Kemudian menginputkan masukkan ID yang dicari. Kemudian hasil itu akan mencari fungsi menggunakan fungsi mencari karakter berdasarkan ID. Nah, jika hasil itu nul maka belum ditemukan. Nah, jika iya, dia akan menemukan dengan langsung mengeprint ID, nama, SP, serangan, dan pertahanan. Nah, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, perkenalkan nama saya Imadi Bagus Wisnu Devamani dengan NIM 25085610005. Jadi di sini saya akan melanjutkan programnya, yaitu di mana pada bagian ini saya akan menjelaskan sistem giliran, hapus karakter, stack, serangan, riwayat serangan, undo, menu utama, fungsi main, serta demo output di bagian akhir. Selanjutnya itu ada fungsi main giliran berikutnya, di mana ini digunakan untuk memindahkan giliran ke karakter berikutnya jika giliran sama dengan 0, di mana berarti belum ada karakter sehingga fungsi dihentikan. Dimana jika karakter yang sedang mendapatkan giliran itu sedang memiliki karakter sesudahnya, maka giliran dipindahkan ke karakter sesudahnya. Namun jika karakter ini itu telah berada di karakter terakhir, maka setelah itu dia akan kembali ke karakter utama atau headnya. Nah, kemudian di sini itu ada void giliran sebelumnya, dimana fungsi giliran sebelumnya ini itu digunakan untuk memindahkan giliran ke karakter sebelumnya. Jika sebelum karakter ini itu masih ada karakter lain, maka karakter tersebut dipindahkan ke karakter sebelumnya. Sedangkan jika karakternya ini adalah karakter pertama atau di headnya, maka gilirannya itu akan dipindahkan ke karakter terakhir atau detailnya. Nah, kemudian di sini ada void menu pindah giliran. Di fungsi ini itu digunakan untuk menampilkan menu giliran pada pindah giliran. Nah, dimana jika pengguna itu memilih angka 1, program menjalankan giliran berikutnya. Sedangkan jika pengguna memilih angka 2, maka program tersebut menjalankan giliran sebelumnya. Dimana jika pilihan tidak sesuai, program menyampaikan pesan pilihan tidak valid. Kemudian di sini ada void hapus karakter, di mana fungsi hapus karakter ini itu digunakan untuk menghapus karakter dari double ring list, di mana pointer target ini adalah karakter yang akan dihapus. Sedangkan variabel pengganti digunakan untuk menentukan karakter pengganti jika karakter tersebut dihapus sedang mendapatkan giliran. Nah, kemudian di sini if target sama dengan 0. Di sini itu kalau targetnya kosong, fungsi langsung dihentikan. Kemudian program menentukan penggantinya. Di sini jika ada karakter sesudah target, maka pengganti adalah karakter sesudahnya. Jika tidak ada, tetapi ada karakter sebelumnya, maka pengganti adalah karakter sebelumnya. Dimana kalau targetnya itu satu-satunya karakter, maka penggantinya adalah 0. Nah, kemudian kalau targetnya itu adalah karakter pertama, maka headnya dipindahkan ke karakter sesudahnya. Dan kalau targetnya itu adalah karakter terakhir, maka tailnya dipindahkan ke karakter sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita hubungkan link listnya, dimana pada bagian ini itu ngehubungin karakter sebelum target dengan karakter sesudah target. Nah, kemudian kita hapus targetnya, dan kemudian di sini ada void menu hapus karakter, dimana void hapus karakternya ini digunakan untuk menghapus karakter berdasarkan ID, dimana kalau datanya kosong, program menampilkan pesan bahwa data karakter masih kosong. Jika data ada, maka pengguna diminta memasukkan ID karakter yang ingin dihapus, di mana programnya ini mencari karakter tersebut menggunakan cari karakter, di mana kalau karakternya itu nggak ditemuin, maka program menampilkan pesan karakter tidak ditemukan. Jika sudah ditemukan, programnya itu memanggil lagi fungsi hapus karakter untuk menghapus karakter dari link list. Nah, kemudian di sini itu ada stack penuh dan stack kosong, di mana stack penuh ini itu digunakan untuk mengecek apakah stacknya itu sudah penuh, dan fungsi stack kosong ini digunakan untuk mengecek apakah stacknya itu sudah kosong. Nah, kemudian di sini itu ada void simpan aksi, di mana void simpan aksinya ini digunakan untuk menyimpan data serangan ke dalam stack, di mana sebelum menyimpan, programnya itu mengecek apakah stacknya itu penuh. Kalau nggak penuh, maka nilai atasnya itu dinaikkan 1. Nah, setelah itu data serangannya itu disimpan ke array stack, di mana data yang disimpannya itu adalah ID penyerang, kemudian ID target, HP lama, HP baru, pertahanan lama, pertahanan baru, damage pertahanan, dan damage HP. Kemudian stacknya itu digunakan untuk fitur undo nanti. Nah, kemudian di sini ada void serang target, di mana fungsi serang targetnya ini digunakan agar karakter yang sedang mendapatkan giliran dapat menyerang karakter lain, di mana variabel ID targetnya ini menyimpan ID target, di mana sisa serangan menyimpan sisa serangan setelah dikurangi pertahanan, dan HP lama, HP baru menyimpan HP sebelum dan sesudah serangan. Kemudian pertahanan lama dan pertahanan baru menyimpan pertahanan sebelum dan sesudah serangan. Kemudian damage pertahanannya ini dia itu menyimpan damage yang masuk ke pertahanan, dan damage HP-nya nih dia itu menyimpan damage yang dimasuk ke HP, dan target adalah pointer target. Nah, di sini kalau gilirannya itu 0, dia akan ngeprint belum ada karakter yang mendapatkan giliran. Dimana kalau stacknya penuh, dia ini akan ngeprint stack penuh, dimana aksinya ini tidak dapat disimpan. Nah, kemudian programnya ini akan menampilkan giliran saat ini dan meminta ID targetnya. Kalau targetnya
itu 0, maka serangannya dibatalkan. Dan jika targetnya sama dengan karakter yang sedang menyerang, maka akan ngeprint tidak bisa menyerang diri sendiri. Jadi di sini itu kita membutuhkan penyimpanan kondisi awal target yang ini. Jadi bagian ini itu penting karena data lamanya itu akan digunakan sebagai riwayat dan undo. Setelah itu program akan menghitung damage ke pertahanan. Kalau targetnya itu masih memiliki pertahanan, maka serangannya itu mengurangi pertahanan terlebih dahulu. Dimana jika serangannya itu lebih besar atau sama dengan pertahanan, maka pertahanannya menjadi 0 dan serangannya itu dapat masuk ke HP-nya. Jadi di sini itu kalau damage ke HP-nya itu hanya terjadi jika pertahanannya itu sudah habis dan masih ada sisa serangan. Jika HP-nya itu kurang dari 0, maka HP-nya itu dibuat menjadi 0 setelah perhitungan selesai. Targetnya itu akan diperbarui. Nah, kemudian aksi serangannya itu disimpan ke stack-nya. Kemudian di sini akan ada printf menampilkan hasil serangannya, dimana kalau HP targetnya itu habis, dia itu akan ngeprint karakter sudah kalah dan otomatis dihapus dari data karakter. Dimana kalau jadi targetnya itu sudah dianggap kalah dan otomatis dihapus. Dimana setelah ini program menampilkan data karakter terbaru. Kalau masih ada karakter, maka gilirannya itu dipindahkan ke karakter berikutnya. Nah, di sini itu ada void tampilkan riwayat stack. Jadi di sini itu fungsinya itu untuk menampilkan riwayat serangan dari stack. Jika stacknya itu kosong, program menampilkan pesan riwayat kosong. Jika ada data, program menampilkan riwayat dari indeks atas sampai 0. Dimana artinya itu data terbaru ditampilkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada void undo aksi terakhir, di mana fungsinya ini digunakan untuk membatalkan aksi serangan. Di mana pertama itu program mengecek apakah stacknya itu kosong, di mana kalau nggak kosong, programnya itu mencari target berdasarkan ID target yang tersimpan pada data stack paling atas. Di mana kalau targetnya itu nggak ditemukan, maka undo-nya itu akan gagal. Dan ini itu bisa terjadi jika targetnya itu sudah kalah dan otomatis terhapus. Nah, kemudian kalau targetnya itu ditemukan, maka programnya itu mengembalikan HP dan pertahanan target ke kondisi sebelum diserang. Nah, kemudian di sini itu ada fungsi hapus semua data. Di sini fungsi hapus semua data itu digunakan untuk menghapus seluruh data karakter sebelum program selesai, di mana pointer bantu digunakan untuk menelusuri linked list, di mana pointer berikutnya itu digunakan untuk menyimpan alamat karakter berikutnya sebelum karakter saat ini itu dihapus. Nah, kemudian di sini itu ada void menu. Nah, kemudian di sini ada mainnya. Kalau dia pilih 1 akan jalankan tambah karakter, kalau pilih 2 tampilkan karakter, pilih 3 menu cari karakter, menu 4 menu pindahkan giliran, menu 5 serang target, menu 6 tampilkan riwayat stack, menu 7 undo aksi terakhir, menu 8 menu hapus karakter dan program selesai. Dimana kalau inputnya itu nggak sesuai akan printf pilihan tidak valid. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba ke inputannya. Nah, di sini saya akan mencoba running di terminal. Nah, ini saya akan memilih menu yang pertama ini tambah karakter. Sekarang lagi, misalnya karena di sini baru pertama kali karakternya itu masukkan ID 1 karena pertama, sama misalnya hero. HP atau darahnya itu sebesar 100, misalnya 30, pertahanannya 30 misalnya. Nah, karakter berhasil ditambahkan. Nah, untuk kita mengecek itu apakah karakter ada atau belum, kita akan mengambilkan karakter. Kita pilih menu yang kedua. Nah, di sini sudah tampil karakter dengan gilirannya saat ini. Kemudian kita akan men-search apakah berfungsi atau tidak untuk searchingnya. Masukkan ID. Nah, ID yang pertama itu ID yang dimasukkan di awal tadi adalah 1. Kita masukkan 1. Nah, sudah saya fitur pencarian di program ini. Nah, selanjutnya menu yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, baik, sekarang saya akan melanjutkan demo dari data yang sudah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini itu saya akan mencoba menerima. Jadi di sini masukkan ID target, di sini kita masukkan ID target 2. Nah, di sini itu outputnya itu bisa dilihat untuk hero-nya itu memiliki serangan 30 dan Goblin-nya itu memiliki pertahanan 10 dan HP-nya itu 80. Jadi serangan pertamanya itu dia itu mengurangi pertahanan Goblin. Karena pertahanan Goblin hanya 10, maka pertahanannya dikurangi menjadi 0. Jadi serangan hero-nya itu adalah 20, di mana 20-nya itu masuk ke HP Goblin. Jadi HP Goblin-nya itu dari 80 menjadi 60. Di mana aksi serangan tersebut itu disimpan ke stack. Di mana di sini itu saya akan mencoba menu 6 untuk menampilkan riwayat. Jadi di sini itu bisa kelihatan untuk riwayat dalam stack-nya itu. Kemudian saya pilih menu 7 untuk melakukan undo. Jadi di sini itu bisa kita lihat HP Goblin-nya itu dikembalikan dari 60 menjadi 80 dan pertahanannya itu dikembalikan dari 0 menjadi 10. Di sini itu membuktikan bahwa fitur undo-nya itu sudah bekerja. Nah, di sini itu saya akan memilih menu selanjutnya yaitu menu 8 untuk menghapus karakter. Di sini saya ingin menghapus karakter dengan ID 2. Nah, di sini itu yaitu karakter Goblin berhasil dihapus. Jadi karakter Goblin ini itu sudah berhasil dihapus dari link list. Nah, di mana untuk pilihan menu terakhir yaitu 0 untuk keluar. Nah, sekian program yang dapat kami buat dan kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.